Kamu benar-benar tahu cara menggoda pria Song Chenyan. Apa hubunganmu dengan Guan Mingxue? Bukan urusanmu. Kamu benar-benar berani Song Chenyan. Saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepadamu. Sama seperti kamu tidak menjelaskan kepada siapapun bahwa saya adalah istrimu. Adil apakah? Kamu berbicara tentang keadilan denganku? Katakan padaku. Bagaimana kamu menggoda Tuan Huan? Cara dia memandangmu membuatku jijik. Menyenangkan Tuan Liang. Sambil menggoda Tuan Huan. Kamu benar-benar hebat, saya tidak. Kamu bisa mengabaikanku, tapi kamu tidak bisa memfitnahku sesuka hatimu. Apakah saya benar-benar tidak berarti bagimu? Apakah menurutmu pakaian ini pantas? Pantas. Ayo pergi. Pelanggan sedang menunggu. Ini pertama kalinya Kian membawaku bertemu teman-temannya saya. Tidak boleh mengacaukannya. Saya tidak akan menahanmu. Bagus. Ayo pergi Sang. Presiden sudah datang. Tuan Shen saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya juga mendengar tentang Anda Tuan Liang. Halo Nona Song tamu. Utama kami hari ini adalah Tuan Liang. Saya akan duduk di sini. Tuan Chen, ini adalah kursi Tuan Guan tidak. Apa-apa tidak apa-apa. Duduk. Tuan Liang bilang duduk, jadi duduklah. Ayo duduklah. Hati-hati. Tuan Liang. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah sekretaris saya. Song Zhenyan. Tuan Shen, Anda benar-benar beruntung. Sekretaris Anda sangat cantik. Ya. Saya yakin. Istri Anda yang tidak diumumkan pasti lebih cantik kan? Cincin. Itu. Shen Qian. Apakah kamu benci memberitahu orang lain bahwa aku adalah istrimu? MS Song, bagaimana toleransi alkoholmu? Kamu harus minum dengan baik malam ini. Aku tidak pandai dalam hal alkohol. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengerti. Aku minta maaf Mr. Liang. MS Song adalah bisu. Sekretaris bisu. Mr. Shen benar-benar tahu cara memilih. Ini menarik. Diam itu baik.
Diam itu baik. Ya, ini benar. Diam itu baik. Silahkan nikmati. Tentu saja gelas pertama untuk yang cantik. Miss Song. Miss Song. Mr. Liang, bolehkah aku menawarkanmu minuman? Silakan pertimbangkan kerjasama dengan hati-hati. Sangat langsung. Mr. Shan, jika aku tidak setuju hari ini kamu tidak akan membiarkanku pergi, bukan? Mr. Liang, maaf sekretariku. Tidak tahu banyak tentang pekerjaan. Aku akan minum satu sebagai hukuman. Mr. Shen, hanya satu minuman sepertinya tidak cukup. Oke. Mr. Shen, Mr. Liang, aku punya saran. Karena itu, bagaimana jika Miss Song menari untuk semua orang? Bagaimana dengan itu? Tentu saja. Miss Song pasti hebat dalam menari. Kamu pasti pandai menari. Semuanya tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Benar. Sekretaris Mr. Shen pasti multitalenta. Tentu saja. Bu Song. Menari di atas meja ini. Ya, sebaiknya kau menari di atas meja. Ayo Bu Song. Kemarilah Bu Song, Bu Song. Bu Song. Tuan Liang yang terhormat, ayo bekerja sama denganmu. Ya, benar sekali. Bu Song hanya menari saja, Bu Song. Tunjukkan sedikit kejujuran. Ayo maju. Ayahku masih menungguku untuk menyelamatkannya. Aku tak bisa membuat Shen Qian kesulitan. Jika kita tidak bekerja sama malam ini karena dirimu, kamu tahu akibatnya. Menari. Aku tak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan. Itu semua yang bisa kulakukan. Ya, begitulah. Menari. Ayo. Cepatlah sungguh. Memelukin jika tidak menari. Dengan karakter yang luar biasa seperti ini. Bagus. Apa kalian belum pernah melihat tarian sebelumnya? Kalian semua bersekongkol melawan seorang gadis? Oh, betapa membosankan. Dia adalah tuan muda dari grup Guan. Tuan Guan, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Liang, ayahku berkata, jika aku tidak melanjutkan kerjasama denganmu, aku harus kembali ke luar negeri. Aku tahu ini kamu. Song Pingnan, kamu tidak ingin garaku? Ibu, ini akan kukatakan untuk terakhir kalinya. Dapur dan aku seperti teman. Berhenti mencoba menjodohkan kami. Apa kabarmu? Aku melihat peri. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Oh, berapa nomor teleponmu? Song Qingyan. Kamu meninggalkan IDMU di hotel hari itu. Tidak mungkin kamu pergi ke hotel dengan Tuan Huan juga?
Aku tidak menyangka Nyonya Song ini bisa seperti... Ya, Song Chenyan. Berapa banyak kejutan yang kamu punya untukku malam ini? Semuanya. Nyonya Song tidak enak badan. Kita akan keluar sebentar. Tuan Shen. Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang bertemu dengan Senyan? Tuan Huan. Song Chenyan adalah sekretarisku. Kuharap kamu bisa menjauh darinya. Tuan Shen, kamu terlalu mengontrol. Ini antara aku dan Chen Yan. Ayo pergi. Kamu benar-benar tahu cara menggoda pria Song Chenyan. Apa hubunganmu dengan Guan Mingsue? Bukan urusanmu. Kamu benar-benar berani Song Chenyan. Aku tidak perlu menjelaskan diriku padamu. Sama seperti kamu tidak menjelaskan pada siapapun bahwa aku adalah istrimu. Adil apakah? Kamu berbicara tentang keadilan denganku? Kataku. Bagaimana kamu menggoda Tuan Guan? Cara dia memandangmu membuatku jijik. Menyenangkan Tuan Liang. Sambil menggoda Tuan Guan. Kamu benar-benar luar biasa, aku tidak. Kamu bisa mengabaikanku, tapi kamu tidak bisa memfitnahku sesuka hatimu. Apakah aku benar-benar tidak berarti bagimu? Jangan lupa posisimu. Nona Song. Sebelum kamu bangun Kyutong, kamu harus tetap di sampingku. Sekarang kembali ke mobil. Jangan masuk ke ruang makan. Apakah kamu mengerti? Nona Song. Duduk-duduk. Duduk di sini. Hati-hati. Nona Song. Apakah ini pertama kalinya kamu di pesta seperti ini? Di pesta seperti ini, semuanya hanya akting. Jangan terlalu serius. Aku tahu bagaimana rasanya. Terima kasih atas perhatiannya, Direktur Chen. Karena kamu hampir seusia dengan putriku. Ngomong-ngomong, kamu biasanya tidak minum. Jadi kamu harus minum obat setelah minum terlalu banyak. Untungnya aku punya satu hari ini. Ini, tangan.
Ini air. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Terima kasih, tidak apa-apa. Oke, tidak masalah. Apakah kamu merasa lebih baik? Nonsong? Nonsong. Tuan Shen, ayolah. Duduk, maaf. Tuan Liang, jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja aku. Pekerjaan butuh waktu. Tidak perlu terburu-buru. Di mana Nonsong? Aku minum terlalu banyak aku. Sudah kembali. Kamu biarkan dia pergi sendiri? Ada apa denganmu? Dia sekretarisku. Dan aku akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Tuan Shen, kamu punya banyak orang yang harus diurus. Chen sekarang dalam perawatanku. Aku beritahu kamu. Chen adalah orang yang aku pilih. Kamu harus cepat-cepat mencari sekretaris baru. Tuan Guan, kamu sangat percaya diri aku. Tidak punya waktu untukmu. Chen Yan masih menungguku. Tuan Liang, aku akan pergi sekarang. Tuan Liang, Song Chenyan aku. Seharusnya tidak membawamu ke sini hari ini. Tuan Shen, aku mengerti ketulusanmu. Besok aku akan mengunjungi perusahaanmu secara pribadi untuk membahas kerjasama. Hasilnya pasti akan memuaskan. Aku akan pergi sekarang. Biarkan aku mengucapkan selamat tinggal. Hati-hati. Silakan luangkan waktumu. Ya, hati-hati. Saya perhatikan. Tuan Shen, Anda benar-benar orang yang spesial. Hati-hati. Tunggu aku, sayangku. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Ayo biarkan aku melihat dengan baik. Biarkan aku melihat dengan baik. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin Shen Qian tidak tergoda oleh kecantikan seperti dirimu? Tolong biarkan aku pergi. Jika kamu bisa mengatakannya, aku akan membiarkanmu pergi. Ayo katakan. Kepala. Bukankah Anda menunggu nona saya? Dia tidak ada di mobil. Tidak di sini. Hei Tuan Shen. Tuan Shen. Sudah selesai. Kali ini kerja sama kita pasti akan berhasil. Apa yang kamu lakukan aku tidak. Benar-benar melakukan apapun. Tuan Shen ini berkat Anda. Karena membawa kecantikan seperti Nona Song ke sini. Tuan Liang langsung menyadarinya. Sejujurnya, Nona Song adalah pemain terbaik sebenarnya Anda. Masih belum mengerti ya? Shen Qianke memberikannya padaku. Bagaimana mungkin? Shen Qian. Bagaimana mungkin kamu mempermalukanku seperti ini? Apakah kamu menjadi sekretaris bisu? Aku benar-benar penasaran ingin tahu bagaimana kamu menjerit di ranjang semakin. Aku berjuang. Semakin termotivasi aku menjadi.
Katakan padaku di mana dia sekarang. Tuan Shen jangan khawatir. Nona Song mungkin bisa melayani Tuan Liang dengan nyaman sekarang. Tidak, Tuan Shen. Lari. Terus lari. Ayo lari. Ikut aku. Ini belum selesai. Shen Qian, kamu gila ya? Kamu tahu nggak arti kontrak ini buat kamu? Ini deal terbesar buat grupmu tahun ini. Aku nggak mau lagi. Mr. Liang, ambil kalung sialanmu. Dan pergi dari sini. Bagus. Nanson, Sini. rekam ini. Dimengerti. Ketua grup yang sudah IPO Mr. Liang. Tiba-tiba jadi gila dan lari-lari gila di hotel tengah malam. Shen Qian tunggu aja. Gimana judul ini Mr. Liang? Jangan lupa celanamu. Kamu bisa cuekin aku, tapi kamu nggak bisa fitnah aku seenaknya. Apa aku beneran nggak ada artinya buat kamu? Shen Qian, kok kamu bisa kasih aku ke orang lain? Bukan aku. Kembali Mi Song. Ingat, aku istrimu, jangan suruh-suruh aku. Shen Qian, kapan kamu ingat? Lihat, Ini buat aku? Makasih. Aku suka banget. dimanapun aku. Selama kamu tiup peluit ini, aku akan ada di sampingmu. Song Chenyan. Aku bersyukur hari itu ketemu kamu. Aku harap aku selalu bisa melindungimu.
Nanson, Sini. gimana Songguan Liang? Kami udah siapin rencana konsultasi. Cepetan dilakukan. Ya. Tuan Shen. Pemulihan Nyonya Song berjalan lancar. Tapi tolong jangan biarkan dia minum terlalu banyak di masa depan. Anda juga harus mengendalikan keinginan Anda untuk itu. Masih sangat lemah. Terima kasih Dr. Bai. Biarkan saya mengantar Anda keluar. Presiden, apakah Anda tidak khawatir tentang istri saya? Anda harus berhenti membawanya ke acara-acara ini. Berapa banyak yang telah Anda derita selama 3 tahun terakhir? Saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan Anda. Harus memikirkannya. Apakah Anda takut padaku? Song Chenyan. Anda telah menderita selama 3 tahun dan saya tidak pernah menyadarinya. Ternyata penderitaan Anda juga menyakiti saya. Jinyan, lihat. Ini adalah cincin pernikahan yang saya siapkan untuk Anda dan Likian. Apakah Anda menyukainya? Oke. Terima kasih, Nenek. Jinyan, saya harap Anda bisa lebih memahami Kian. Kian, saya telah menyetujui keinginan Anda. Tidak ada pernikahan. Tapi di masa depan Anda harus menghargai dan melindungi Kinyan. Cepat pasangkan padanya. Nenek, Ayo cepat. Sangat cantik. Saya sangat menyukainya. Terima kasih, Nenek. saya tidak pernah memasang cincin di jari Anda. Anda jelas istri saya. Nama saya Shen Qian. Siapa nama Anda? Kamera ini akan menangkap semua momen indah kita. Siapa? Siapa? Anda sebenarnya? Kian, hati-hati. Anda sudah bangun. Apakah Anda tinggal bersama saya tadi malam? Apakah Anda merasa lebih baik? Kamu tidak perlu bekerja besok. Tuan, makanan yang Anda pesan sudah siap. Bagus.
Semua ini baik untuk fertilisasi darah. Nyonya, semoga cepat sembuh. Nyonya Lin mengandalkan Anda. Rumah sakit baru saja menelepon mereka. Mungkin membutuhkanmu untuk diambil darahnya lagi. Shen Qian, apakah aku hanya alat bagimu? Kapan kamu akan mengingat kenangan kita? Makanlah selagi masih hangat. Aku pergi sekarang. Keluarga Lin? Mereka sangat membenci Song Chenyan. Tapi mereka mengundangnya ke pesta ulang tahun? Belum. Genap 6 bulan sejak terakhir kali Nyonya Song mendonorkan darah dan kondisi Nyonya Lin sudah stabil dan keluar dari bahaya. Terima kasih telah melakukan pekerjaan ini. Shen Qian, beraninya kau menggunakan darah istrimu untuk menopang seseorang yang bahkan bukan kerabat? Tidak, tidak. Aku tidak mendonorkan darah. Nenek. Qiu Tong bukan orang yang tidak terkait. Apakah kamu lupa? Adalah Iya. orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Selain itu, dia adalah putri Song Guanliang. Haruskah dia menebus kesalahan ayahnya? Song Guanliang sudah dipenjara. Lalu dosa apa yang harus ditebus oleh Chen Yan? Nenek. Aku yakin aku mencintai Qiu Tong. Apakah kamu lupa? Oimyu. Dan perempuan itu dihukum oleh kecelakaan mobil. Jadi ibumu menetap di luar negeri. Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan ayahmu? Apakah kamu ingin menyimpan wanita lain dengan darah Chen Yan? Tidak setiap wanita di dunia ini harus menjadi milikmu. Nenek. Kamu tidak tahu itu. Liu Xiaohan yang menyarankanku untuk mendonorkan darah dia. Memintaku sejumlah besar uang. Dia adalah ibu mertuamu kamu. Harus merawatnya dengan baik. Apakah kamu merawat ibu mertuamu yang mendorong putrinya untuk masuk ke tempat tidurku? Shen Qian, dengarkan baik-baik. Chen Yan adalah istrimu. Ketahui posisimu. Sekarang pulanglah bersamaku. Chen Yan, ayo pergi-pergi. Tunggu aku. Qiu Tong aku. Kembali. Nyonya, ini buahnya.
Cenyan, makanlah buah. Tanganmu sangat dingin. Kamu masih muda tetapi terlihat sangat sakit. Dasar bajingan kecil, bagaimana kamu merawat Cenyan? Aku baik-baik saja. Saat kamu menikah, aku menyetujui permintaanmu. Tidak ada pernikahan. Jadi tidak banyak orang yang tahu bahwa Cenyan adalah istrimu. Sekarang 3 tahun telah berlalu dan saatnya untuk membuat hubunganmu diketahui publik. Apa yang ingin kamu aku lakukan, Nenek? Aku ingin semua orang tahu bahwa Kenyan adalah cucuku dan istrimu yang sah. Bukan. Siapa lagi? Kamu berhutang budi padanya, Nona Lin. Jangan mengacaukan hal-hal. Kenyan itu baik, patuh, dan baik hati dan dia adalah orang yang harus kamu hargai sebagai istrimu. Umumkan identitasnya dengan cepat. Apa kamu baik-baik saja? Nenek. Aku berjanji padamu. Aku akan keluar lebih banyak dengannya. Bagaimana dengan ini? Baik. Sudah larut. Sebelum kamu tidur, apa kamu mau jalan-jalan di taman? Aku akan mengatur mobil untuk mengantarmu pulang aku. Tidak akan kemana-mana. Aku akan tinggal di sini. Apa? Apa kamu tidak puas dengan aku? Bagaimana bisa aku seperti itu? Kalau begitu, kembali ke kamarmu. Bantu Kenyan bangun. Ayo. Cepat. Tapi kita tidur di kamar terpisah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu. Ayo pergi dari sini. Waktunya. Aku mau mandi. Ketika aku keluar, jangan sampai aku melihatmu lagi. Dia tidak ingin melihatku. Aku tidak bisa tinggal di kamar ini lagi. Nenek, Kenyan sudah semakin terlambat. Apa kamu mau keluar? aku agak lapar. Tapi sekarang tiba-tiba tidak ingin makan. Nenek, aku mau kembali ke kamarku. Kenapa kamu masih di sini? Aku tidak bisa keluar. Maaf. Kian, apa kamu juga lapar? Nenek kamu. Benar-benar tidak perlu sampai sejauh itu. Masuk. Sepertinya kamu harus membantuku membuat presentasi hari ini.
Terus melompat. Terus melompat. Ayo pergi. Berhenti. Sudah setengah jam nenekku. Seharusnya pergi sekarang. Kamu tidak perlu bekerja besok. Istirahatlah. Besok malam aku akan membawamu ke sebuah pesta. Nyonyaku, Asisten Li, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah ibuku pernah meminta uang dari Shen Qian? tolong jangan tanya aku itu. Berapa tepatnya? Katakan saja. Sekitar beberapa ratus ribu. Nyonya itu, hampir waktunya. Saya akan pergi menjemput Tuan Shen. Ayo cepat. Saya sudah kehilangan banyak. Bisakah kita mempercepat kartu ini? Ini terlalu lambat. Benar sekali. Siapa ini? Serius? Siapa dia? Mengapa kamu kembali? Tidak Ada, hanya saja putri saya pulang. Lanjutkan putrimu. Yang bisu menikahi pria kaya bukan? Saya yang menikah dengan pria kaya. Jangan pergi. Apa kamu pikir bisa kabur dengan uangku setelah menang? Song Chenyan, kamu benar-benar musuhku. Berapa banyak yang kamu minta dari Shen Qian? Mengapa kamu meminta uang padanya? Mengapa? Kamu, kan? Masih mertuanya bukan? Dia member I saw ya 2000 begitu pelit. Tuan Zhao. Ada APA, Anda di sini? Saya datang untuk mengambil kembali uang saya. Tolong beri saya 2 hari lagi. Tuan Gao. Ini putri saya dia. Punya uang dan suaminya adalah Shen Qian CEO grup Dingsheng dia. Pasti akan mengembalikan uangmu. Apakah dia istri Shen Qian? Jadi saya ayah Shen Qian. Anak. Perempuan yang cantik. Apa yang sedang kamu lakukan? Berapa banyak yang kamu hutang padanya? 500.000. Diam ya. Sayang sekali. Bukan 500.000. Tapi 1 juta. Apa kamu memeras saya? Serahkan. Pemerasan? Itu tertulis. Kalau kamu sifat itu kenapa kamu pinjam? Di mana uang yang diberikan Shen Qian padamu? Aku kehilangan segalanya. Hari ini aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, ibumu suka berjudi bukan? Aku akan memotong tangannya. Maka dia tidak akan berjudi lagi. Kedua, Kedua, kamu telah memperlakukan aku dengan baik di depan priaku. Dan aku akan memberimu beberapa hari ekstra. Bebaskan putriku Tuan Zhao. Bebaskan dia tolong. Lepaskan sungguh. Karakter yang hebat. Lepaskan. Berani kamu memukulku? Apakah kamu masih punya barang berharga? Berikan padaku. Lepaskan. Lepaskan. Tidak. Untuk Berhenti. Untuk berhenti. kakak iparku ada di sini. Kamu akan dalam masalah sekarang. Pergi ke Dingsing besok untuk mencariku. Pergi. Keluar.
Aku akan menyerahkannya ke Departemen Hukum Perusahaan. Jangan khawatir. Terima kasih. Aku akan mengembalikan uangmu tidak. Apa-apa. Sudah waktunya. Silakan. Kian. Kian, kamu di sini. Lama tidak bertemu Lansing. Kian, aku sangat merindukanmu. Song Chenyan? Berani kamu datang ke rumah kami? Keluar. Kami tidak menyambut putri dari orang yang menyebabkan kecelakaan mobil saudariku. Lansing. Mengapa wanita ini tidak mengatakan apa-apa? Bisakah diam? Tidakkah kamu mendengar APA yang dikatakan Lansing? Lin Qiutong selama 3 tahun. Dia menculik Lin Qiutong untuk memeras uang. Seluruh keluarganya tidak ada yang bukan penjahat. Lin Qiutong sangat ceria dan periang. Tapi dia sudah terbaring selama 3 tahun. Sungguh disayangkan. Kenapa kamu tidak berbaring di tempat tidur? Dasar brengsek, kenapa kamu tidak mati saja sekarang? Sudah cukup Lansing. Kian. Keluargamu mengirim undangan atas nama Song Chenyan, jadi aku membawanya kemari. Dia berhutang permintaan maaf kepada keluargamu. Apa yang harus dia minta maaf? Apakah menurutmu permintaan maaf sederhana bisa menghapus luka yang dibuat ayahmu pada kakakku? Ayahku tidak bersalah, dan aku akan membuktikannya padamu. Aku hampir lupa. Orang bisu sepertimu tidak bisa minta maaf dengan kata-kata kan? Lalu berlutut. Ayahku tidak melakukan kesalahan apapun, dan aku tidak akan berlutut. Jangan membuat gerakan aku tidak mengerti. Sekarang aku perintahkan kamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada keluarga kami. Apakah kamu melihat? Song Chenyan, jelas bahwa Kian sama sekali tidak peduli padamu. Menyingkir. Kakak ipar, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Kakak ipar, aku sudah bilang. Tunggu sampai aku masuk bersama. Bagaimana bisa kamu lari bersama kakakku? Meninggalkanku 2 hadiah. Ini adalah tugas dari nenekmu. Ingatlah untuk memberikannya kepada Paman Lin. Kesehatan nenekku akhir-akhir ini tidak begitu baik, jadi aku meminta kakak iparku untuk menggantikannya dalam perayaan ulang tahun. Tapi kamu mempermalukannya di depan semua orang. Beginikah cara keluargamu memperlakukan tamu? Kian, apa kamu tidak akan berkata apa-apa pada saudaramu? Atau apakah kamu benar-benar melihat Song Chenyan sebagai istrimu? Katakan sesuatu. Semuanya. Maaf aku. Salah mengejanya. Ini istriku. Song Chenyan. Lansing. Tamu sudah datang. Jangan berbuat jahat lagi. Ayah? Apa maksudmu dengan jahat? Wanita ini datang ke sini dengan sengaja untuk menjijikkan kita. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Cukup. Seseorang. Bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ayah? Salah satu putri kita sudah koma selama 3 tahun. Apakah kamu ingin membuat yang lainnya sedih? Sebaiknya kamu diam saja. Ladies and gentlemen, saya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih semuanya telah hadir di pesta ulang tahun saya hari ini. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan, mohon dimaafkan. Baik. Bu Shen, saya minta maaf. Paman Lin, orang yang harus kamu mintai maaf bukan aku.
Saya akan bicara untuknya karena dia tidak bisa bicara. Nenek meminta kami mengucapkan selamat ulang tahun untukmu, kesehatan dan segala yang terbaik. Ucapkan terima kasih atas doa baiknya. Buat diri kalian nyaman seperti di rumah sendiri. Saya minta maaf sekarang. Membawa istri ke keluarga Lin hanya untuk menghina dia. Hanya kamu yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini urusanku. Kenapa kamu ikut campur? Kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Apa gunanya suami seperti itu? Dia hanya istriku secara nama. Untungnya nenek sudah memperkirakan ini dia. Tahu bahwa kamu pasti akan membawa istrimu ke keluarga Lin dan keluarga Lin akan menindasnya. Jadi dia memintaku untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, siapa yang tahu betapa buruknya mereka akan menindasnya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kemanapun kamu pergi, aku juga di sana. Apa katamu? Kemanapun serunya, aku akan ada di sana. Itu Shin Kikin. Dia bilang kamu ada di sini, jadi aku datang. Bagaimana pestanya? Kalau kamu merasa bosan, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Aku datang bersama Shen Qian. Aku istrinya. Kamu istrinya. Aku tahu itu. Terus kenapa? Itu tidak menghentikanku untuk menyukaimu. Maksudku adalah aku suka membawamu melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Ketika aku masuk, aku mendengar Shen Qian terang-terangan menyatakan bahwa kamu hanya sekretarisnya. Perkawinan macam apa ini? Dia Masih mencoba merayu. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Song Chenyan. Kemarilah. Semuanya lihat ke sini. Hari ini adalah ulang tahun ayahku. Dan pada kesempatan yang istimewa ini, sebagai putrinya, aku punya kejutan penting untuknya. Ayah, silakan bergabung dengan kami di kolam taman. Ayo kita pergi. mungkinkah kembang api? Siapa tahu? Kejutan hari ini untuk semua adalah saudariku. Lin Xiutong. Bukan begitu. Itu Nona Lin. Nona Lin sudah bangun. Nona Lin, dia sudah bangun. 3 tahun kemudian, Nona Lin masih begitu cantik. Ini benar-benar keajaiban. Qiutong. 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 Kamu akhirnya bangun. Qiutong. Kamu sudah bangun. Sudah 3 tahun. Qiutong. 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 Kapan kamu bangun? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tentu saja saudariku ingin melihatmu dalam kondisi terbaik. Kamu tidak tahu seperti apa dia saat pertama kali bangun. Lansing. Qiutong. Qian. Saya tahu untuk ketiga tahun ini. Anda telah mengunjungi saya di rumah sakit dan Anda telah tidak pernah meninggalkan saya. Qian, Anda tahu? Alasan saya bangun. Ini dikarenakan Anda. Qiutong. Qian. Masih ada dasi itu? Saya tahu hal itu. Saya tahu Anda selalu dalam hatiku. Tentu saja. Qiutong. Kini Anda pulih. Anda sebaiknya istirahat dengan baik. Saya akan membawa Anda kembali ke rumah sakit nanti. Qian. Saya dengar Anda menikah Cenyan.
Anda pasti sangat senang sekarang selamat. Apakah penampilan saya terganggu? Qi Utong, tidak seperti apa yang Anda pikirkan. Pasti saya jelaskan segalanya. Jangan khawatir. Kian. Kyutong. Mr. Guan. Kyutong. Kyutong tidak apa-apa? Bawa dia ke rumah sakit. Hati-hati. Qi Utong bergegas menuju rumah sakit. Pergi ke rumah sakit cepat. Bro. Lama tak jumpa. Mereka. Tidak memeriksa Anda dengan benar. Anda lebih menghargai tangan Anda, dan Anda menyukainya ketika kuku tumbuh terlalu panjang dan setiap jam Anda perlu mengoleskan krim tangan. Saya baru tahu. Kyutong. Saya kembali tidak akan pernah meninggalkan Anda lagi. Kyutong. Kyutong. Saya akan menelepon dokter. Aku akan menelepon dokter. Qian. 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 Kyutong. Apakah kamu tahu apa hal terakhir yang aku katakan 3 tahun lalu? Ketika aku jatuh koma? Adalah nama Shen Qian. Qian, hati-hati. Pada saat itu, aku baru saja membuat rencana untuk menjebak ayah Song Qinian karena menculikku aku. Tidak pernah memintamu untuk menyakiti Shen Qian. Tapi aku membencinya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan cintamu, tapi bagaimana dengan aku? Aku telah berada di sisimu seperti anjing selama bertahun-tahun. Tapi apa yang telah kamu dapatkan? Apa yang aku dapat? Maaf, Kyutong. Maaf, kamu baru saja seharusnya tidak mengatakan itu. Maaf aku. Maaf, Kyutong. Maaf. Chewin. Apakah kamu lupa janji kita? Tidak. Ucapkan. Aku akan melindungi Putri Lin Xiutong seumur hidupku. Apapun yang kamu minta dariku, Kyutong. Di dunia ini, hanya kamu yang melihatku sebagai manusia. Hanya kamu yang peduli padaku, Kyutong. Cewi. Jadi kamu bukan anjingku. Kamulah ksatriaku. Mengerti? Mengerti. Kyutong, kamu
baru saja bangun kamu masih lemah. Kamu perlu istirahat. Aku akan datang untuk melihatmu besok sungguh. Hebat kamu sudah bangun. Tuan Shen sering mengunjungimu selama 3 tahun terakhir. Sekarang kamu sudah bangun dia. Pasti sangat senang. Apakah dia selalu datang untuk melihatku? Ya. Semua orang di rumah sakit tahu betapa Tuan Shen mencintaimu. Dia sangat setia dan mencintaimu sangat dalam. Kami semua iri padamu. Kita harus segera memberitahu Tuan Shen kabar baik ini. Terima kasih. Bisakah kamu membantuku? Jangan beritahu Qian dulu. Aku ingin memberinya kejutan. Nyonya Ling, kamu sangat baik hati. Tuan Shen pasti akan senang. Kakak. Lansing. Kakak kamu. Akhirnya bangun. Tahukah kamu bagaimana keluarga kita bertahan selama 3 tahun itu saat kamu koma? Aku tidak pernah menyangka akan terbaring di sana selama 3 tahun. Dan Qian, dia sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kamu meninggalkannya selama ini? Lansing. Kakak-kakak. Ada apa sekarang? Kakak. Aku hanya ingat aku mengalami kecelakaan mobil. Kakak dan kemudian dia diculik. Apa yang terjadi selanjutnya? Kakak. Ingatkah kamu saat Qian mengaku padamu? Mengaku padaku? Bukan Song Qinyan yang mengungkapkan perasaannya? Qian, Lin Qiutong, besok adalah ulang tahunku kamu. Harus datang. besok? Aku tidak yakin bisa hadir, jangan khawatir. Aku akan memastikan hadiahnya sampai padamu. Ada hal penting yang terjadi? Kamu bahkan tidak bisa datang ke ulang tahunku? Ya. Aku berencana mengungkapkan perasaanku pada Chen Yan besok. Aku sudah menunggu lama untuk momen ini. 3 tahun yang lalu, ayah Song Qinyan menculikmu dan kemudian kamu dan Qian mengalami kecelakaan mobil. Tapi karena kamu melindungi Qian, dia tidak terluka sepertimu satu-satunya. Hal adalah, Lansing. Qian kehilangan bagian memorinya. Tapi jangan khawatir, Kak. Dia tidak pernah lupa bahwa dia mencintaimu. Jadi ada. Qian menunggu saya bangun 3 tahun ini? Apakah dia dengan orang lain? Song Qinyan menikah. Mbak. Tolong jangan marah. Ini bukanlah pilihannya. Anda tahu seberapa hebat penerimanya adalah. Qian tidak berani untuk melindungi Selain itu ada. Tidak pernah diperlakukan lagu Qinyan sebagai istrinya. Saya dengar bahwa mereka telah tidur di ruangan terpisah selama 3 tahun ini dan Qian tidak secara publik mengakui lagu Qinyan sebagai istri dia. Hanya sekretaris yang mengincar orang lain. Sekarang, bahwa semua orang berpikir bahwa saya adalah cinta miliknya yang sebenarnya. Kok gak usah kita main, aku tidak bisa. Percayalah, saya lupa. Qian meminta saya untuk memberitahu dia segera setelah Anda bangun. Lan Qing. Belum beritahu Qian. Mengapa? Mbak. Tidak ingin melihat Qian segera? Atau soalnya nyampe Song Qinyan, dan Anda marah? Sehingga Anda tidak ingin melihatnya?
Bagaimana saya bisa disalahkan Qian? Tapi khawatir sudah di negara saya saat ini. Mungkin tidak bisa menghadap dia. Mbak. Qian sangat menyukainya. Tak peduli apapun yang terjadi. Anda akan selalu menjadi orang yang paling cantik di dalam hatiku. Mungkin ditunggu saja dan sampai pemulihan sedikit. Mbak. Dalam 3 hari dari sekarang itu akan menjadi pesta ulang tahun ayah saya. Apakah Anda datang? Alami? Tentu. Ide bagus SES Mai. Orang tua akan sangat senang kemudian. Saya sampaikan Anda gan sekarang. Dan kirim ke Qian. Ditunggu dulu. Tambahkan nama Song Chenyan ke undangan. Song Chenyan? Kakak kamu pasti bingung baru bangun tidur. Mengapa kamu mengundangnya? Ini pertanda buruk. Aku hanya mengundangnya untuk nenek Qian. Karena dia dan Qian masih menikah. Untuk saat ini. Ya? Biarkan dia datang, aku akan pasti mempermalukannya. Dan membuatnya merasa malu di depan semua orang. Itulah yang kamu dapatkan karena membuli kakakku. Ngomong-ngomong langsing. Ganti mawar putih ini dengan sedikit babies bread. Kakak. Bukankah kamu paling benci babies bread? Sudah 3 tahun. Orang berubah, aku mulai menemukan babies bread lebih menarik. Qi Utong. Selama aku di sini aku takkan membiarkan hal buruk terjadi padamu. Cai Tong. Apa beginilah cara kamu memperlakukan istri sebutanmu? Apakah kamu bahkan seorang pria? Shen Qian. Aku sangat ingin memukulmu. Tidurlah sebentar. Tuan Shen. Nona Lin sekarang aman. Baiklah, Dr. Bei. Terima kasih atas bantuanmu. Kami akan pergi sekarang. Terima kasih. Cai Tong. Qian, aku merindukanmu begitu banyak. Baiklah Qi Utong itu. Tidak apa-apa. Apa beginilah cara kamu memperlakukan istri sebutanmu? Apakah kamu bahkan seorang pria? Aku penasaran bagaimana keadaannya. Qian, mengapa kamu menatapku seperti itu? Bukankah kamu senang aku bangun? Dengan alami. Kami semua menunggumu untuk bangun aku. Tak pernah mengira. Kehilangan kesadaran selama 3 tahun. Qi Utong. Maafkan aku. Qian, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Ngomong-ngomong, sebelum kecelakaan mobil kamu mengajakku keluar. Apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Tuan berikan aku buket baby bread terbesar. 2 peluit ini. Yang ada huruf Y adalah milikmu. Aku akan menyimpan yang ada huruf Q. Nih biar kuletakkan ini di tubuhmu. Mari bertemu di sana seperti biasa. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Tidak. Tidak mungkin. Qian, aku tidak bisa membiarkanmu mengingat apapun tentang Song Chenyan. Jadi Shen Qian datang ke sini setiap hari untuk melihatnya? Apa ini untukku? Dimanapun kamu berada, selama kamu meniup peluit ini, aku akan langsung berada di sisimu. Qian, kamu tidak boleh mengingatnya. Qian, ada apa? Aku baik-baik saja.
Qiutong, kamu baru sembuh. Kamu benar-benar perlu istirahat sekarang. Kita bisa bicara setelah kamu sembuh, oke? Qian, maafkan aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi aku tidak bisa. Kalau aku tahu kamu menikahi Song Qinyan, aku lebih memilih untuk tidak pernah bangun lagi. Aku yang menyelamatkanmu. Aku tahu kamu menyelamatkanku. Meskipun dia adalah istriku. Bagiku dia hanyalah sekretaris. Sebenarnya selama 3 tahun ini, Song Qinyan telah banyak membantu. Song Guanyan juga sudah membayar atas apa yang ia lakukan. Hanya golongan darah Song Qinyan yang cocok denganmu. Jadi aku tetap menjaganya di sisiku. Aku tetap menjaganya di sisiku, hanya untuk mendonorkan darahnya padamu. Karena dia hanya seorang sekretaris. Bisakah aku memintanya datang dan merawatku saat aku pulih? Tentu saja. Jika kamu mau, aku tidak keberatan. Qian, kamu sangat baik. Tuan, tolong yakinkan nyonya saya. Dia bersikeras untuk pergi. Kamu bisa meninggalkan kami sekarang. Mengapa kamu pergi? Lin Qiutong sudah sadar sekarang dia tidak membutuhkan saya lagi. Jadi kamu ingin putus denganku ya? Apa hubungan ini? Apa hubungan kita sebenarnya? Jangan lupa. Kamu masih sekretaris saya. Bagaimana mungkin seorang sekretaris tinggal di rumah bos? Kemarilah. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa kamu pikir kamu untuk meninggalkanku? Jangan bergerak. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, tapi aku masih bisa mengendalikanmu. Shen Qian, bersikaplah masuk akal. Song Qinyan, Kamulah yang membuatku kehilangan kendali. kamu hanya tidak jujur. Kamu jelas memiliki perasaan padaku. Mengapa kamu tidak mengakuinya? Kali ini, biarkan aku benar-benar kehilangan akal karena kamu. Benar-benar. Song Qinyan, kamu adalah istriku aku. Tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Selamat pagi, Tuan. Bisakah kamu menyiapkan sarapan ekstra hari ini untuk dikirim ke Qiutong? Qiutong putri. Tertua keluarga Lin. Oke, aku akan membuat sarapan lagi. Bagus. Biarkan aku. Aku akan membuat sarapan dan mengirimkannya. Ini adalah kesempatan aku bisa bertanya pada Lin Qiutong apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ayahku benar-benar menculiknya? Kakakku ini. Kakak. Selama 3 tahun ini, setiap hari aku mengoleskan masker wajah untukmu. Semua demi kulitmu yang cantik, aku benar-benar sudah berusaha keras. Habis-habisan.
memberikan segalanya dan bekerja keras. Ya, aku tahu kamu mencintaiku lebih dari apapun. Song Chenyan? APA yang kau lakukan di sini. Lansing. Nona Song datang untuk mengantar makanan atas perintah Kian. Song Chenyan, aku memperingatkanmu. Ini rumah sakit kau. Sebaiknya hati-hati. Aku dan Kian tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku sudah memberitahu Kian bahwa Lansing bisa merawatku, tapi dia masih khawatir. Makanya dia mengirim bunga setiap hari. Sekarang dia bahkan menyuruhmu mengantarkan makanan secara pribadi. Kakak, itu karena Kian sangat mencintaimu. Tapi kakak apa? Kamu tidak merasa mual melihat makanan yang aku bawa? Nona Song, kenapa tidak istirahat sebentar sebelum pulang? Kalau ayahku benar-benar menculiknya dan membuatnya tak sadarkan diri selama 3 tahun, bukankah seharusnya dia membenciku? Sebenarnya akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Orang yang menyakitiku adalah ayahmu. Tapi kamu tidak bersalah aku. Tidak bisa membiarkan kebencianku pada ayahmu menyebar padamu. Jadi bagaimana kalau aku menikahi Kian? Bagaimana bisa orang bisu mengalahkanku? Ngomong-ngomong, ku dengar makanan ini dibuat olehmu. Baiklah, aku harus mencobanya. Lansing. Kelihatannya cukup enak. Aku sedikit lapar. Hanya agak hambar. Ada sesuatu yang kurang. Enak? Bawa kemari. Kakak, kakak ada apa? Dokter, ada yang tidak beres. Cepat panggil dokter baik ke ruang VIP. MS Lin sedang dalam masalah. Hei Lansing. Oke, aku datang sekarang. Nansun, pergilah ke rumah sakit. Ya, Miss Lin, kondisi pasien sudah stabil. Apa yang terjadi? Kian, ini bukan kesalahan MS Song. Dia tidak tahu aku punya alergi kacang. Kakak aku, tidak peduli dia tahu atau tidak. Tapi yang terjadi padamu karena dia. Song Chenyan, kalau kamu tidak memberi penjelasan pada kakakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lansing, jangan kasar begitu, bukan? Aku yang menaruh selai kacang itu, Lin Xiu Tong sendiri. Kamu percaya? Jangan kembali ke sini lagi. Qi Utong, kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja pada Nansun, dan aku akan menyuruhnya membawakannya untukmu. Song Chenyan, keluar.
Jadi Tuan Shen, apakah kamu tahu dia punya alergi kacang? Bukan aku yang menyatukannya itu. Lin Xiutong sendiri. Baik. Kalau dia tidak kehilangan ingatannya, apakah hasilnya akan berbeda? Shen Qian, kapan kamu akan ingat? Aku sudah menunggu begitu lama. Qian, besok tanggal 20 Mei. Ulang tahun Qinyan. Aku sudah memesan tempat untuk kalian berdua di Hotel Vino. Perhatikan baik-baik. Haruskah aku menyiksanya? Atau menyiksa diriku sendiri? Song Chenyan juga suka bau mulut bayi. Besok ulang tahunmu jam 8 malam di Hotel Vino, jangan terlambat apakah? Dia ingat ulang tahunku.